Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ali Ramdan dari Sains Informasi Geografi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan ozon dan sebagai berikut. Oke, langsung ke materinya ya. Lapisan atmosfer bumi. Pengertian atmosfer bumi adalah gas selimut yang dapat membungkus suatu planet, khususnya pada planet bumi. Atmosfer sendiri menyelimuti planet menggunakan berbagai lapisan yang sangat tebal. Bahkan jika dihitung jaraknya kemudian akan mencapai ribuan kilometer dari planet tertentu hingga sampai keluar angkasa. Nah, atmosfer pada suatu planet sendiri berbeda-beda loh. Ada planet bumi sendiri akan memiliki atmosfer dengan ketebalan mencapai sekitar 1000 km dari permukaan bumi. Oke, ada berbagai gas yang terdapat di atmosfer, yaitu 1. Argon, 2. Karbon dioksida, 3. Krypton, 4. Neon, 5. Xenon, 6. Hidrogen, 7. Kalium serta ozon, 8. Gas nitrogen, 9. Oksigen, 11. Dan uap air. Nah, menurut para ahli geologi sendiri, pada awalnya atmosfer bumi tersebut mengandung CO2, karbon dioksida, dengan kadar yang tinggi. Temperatur pada permukaan bumi juga ikut tinggi. Saat itu, oksigen belum terbentuk sehingga belum terdapat lapisan ozon di stratosfer. Hal ini disebabkan oleh sinar ultraviolet dari matahari yang kemudian sampai ke permukaan bumi dengan intensitas radiasi yang sangat kuat. Pada kondisi ini, tidak mungkin ada kehidupan kecuali di kehidupan perairan terdalam hingga kemudian terhindar dari sinar ultraviolet. Oke nih, fungsi atmosfer ya, lanjut. Atmosfer memiliki berbagai fungsi, diantaranya mengatur proses penerimaan panas dari matahari. Caranya adalah dengan menyerap maupun memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari, kurang lebih sekitar 32% panas matahari yang kemudian akan dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan serta permukaan bumi. Lalu demikian sekitar 18% diserap oleh atmosfer atau awan, dan kalau kemudian sekitar 46% sisanya baru akan mencapai permukaan bumi. Nah, ada 3 yang saya ambil dari fungsi atmosfer, yaitu pertama, atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari berbagai benda asing luar angkasa yang dapat jatuh ke bumi dikarenakan terkena gaya gravitasi bumi. Kedua, atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang kemudian akan membahayakan kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi dengan berbagai lapisan ozon. Nah, ketiga, atmosfer mengandung berbagai gas yang akan sangat diperlukan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernapas juga. Untuk kebutuhan manusia, makanan lainnya seperti nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan lain sebagainya. Lalu ada urutan lapisan atmosfer bumi loh. Yang pertama, troposfer, dan kedua, stratosfer, dan ketiga, mesosfer. Yang keempat, termosfer, dan yang kelima, eksosfer. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima ini. Nah, ini adalah urutan atmosfer bumi. Oke, yang pertama, troposfer merupakan suatu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Lapisan ini sebagai lapisan terendah dari seluruh lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Pada bagian atas khatulistiwa, lapisan ini mencapai hingga ketinggian 19 km. Dan saya akan menyebutkan ciri-ciri dari lapisan troposfer sebagai berikut. Nah, ini ciri-ciri dari lapisan troposfer bumi. Yang pertama, pada umumnya lapisan ini merupakan lapisan yang paling tipis dengan memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah. Kedua, ketinggian dari troposfer berbeda-beda di setiap tempat. Dan ketiga, pada daerah kutub, ketinggian lapisan ini sekitar 8 km, serta di daerah khatulistiwa atau daerah ekuator dapat mencapai hingga ketinggian 16 km. Ada juga setiap kenaikan 100 meter, suhunya akan turun menjadi 0,5 derajat Celcius atau 0,6 derajat Celcius. Nah, ada ciri-ciri satu lagi, tempatnya berlangsung
di cuaca serta iklim seperti hujan, angin, petir, dan juga awan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari lapisan troposfer. Lalu yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan yang terletak di tropopause hingga ketinggian 50 km. Di dalam lapisan ini, angin berhembus sangat kencang, serta mempunyai pada aliran tertentu. Pada lapisan stratosfer, ini juga tempat terbangnya pesawat. Di dalamnya stratosfer terdapat lapisan yang sangat penting, yaitu lapisan ozon. Nah, ozon itu adalah semacam gas yang mengandung banyak unsur kimia serta memiliki sifat yang racun bagi makhluk hidup. Nah, saya mempunyai ciri-ciri dari lapisan stratosfer adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah ciri-ciri dari lapisan stratosfer. Yang pertama, lapisan stratosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian sekitar 12-60 km. Yang kedua, suhu dalam lapisan ini akan meningkat dengan bertambah ketinggiannya, yaitu dari min 60 derajat Celcius pada tropopause sampai 10 derajat Celcius pada puncaknya. Dan ketiga, dalam lapisan ini tidak mengandung uang air, awan, ataupun debu, sehingga udara di dalam lapisan ini kering. Oke, paling itu ciri-ciri yang saya tahu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, yang ketiga itu mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan salah satu lapisan yang menyusun atmosfer bumi. Lapisan mesosfer ini merupakan lapisan ketiga terendah dan juga lapisan ketiga teratas dari semua lapisan udara yang menyusun atmosfer bumi. Nah, tiap kenaikan 1000 meter temperatur, udara turun menjadi 2,50 sampai 30 derajat Celcius. Dalam lapisan mesosfer ini, di bagian atas temperaturnya mencapai hingga minus 900 Celcius. Puncak mesosfer telah dibatasi oleh lapisan mesopause. Nah, saya akan memberitahu ciri-ciri lapisan mesosfer sebagai berikut. Nah, ini ciri-ciri dari lapisan mesosfer. Yang pertama, ketinggiannya berada di sekitar 60-80 km. Yang kedua, suhu pada lapisan mesosfer sekitar min 50 derajat Celcius hingga min 70 derajat Celcius. Dan ketiga, lapisan mesosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari berbagai ancaman benda luar angkasa seperti meteor dan benda-benda langit lainnya yang akan jatuh ke bumi. Oke, yang keempat itu termosfer. Lapisan termosfer merupakan berada di ketinggian 85 sampai 500 km. Ya, sangat tinggi ya. Lapisan atmosfer yang satu ini juga sering disebut sebagai lapisan panas atau hot layer. Sebab lapisan inilah sering terjadi transisi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Nah, temperatur dalam lapisan ini mencapai 90 sampai 5000 Celcius. Tinggi dari temperatur tersebut dikarenakan melakukan oksigen mengabsorpsi menyerap radiasi dari energi surya. Radiasi inilah yang mengakibatkan suatu reaksi kimia yang kemudian membentuk lapisan bermuatan listrik. Nah, saya akan memberitahu ciri-ciri dari lapisan atmosfer ini. Nah, ini adalah ciri-ciri lapisan termosfer. Yang pertama, lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85 sampai 500 km. Dan yang kedua, lapisan ini juga sering disebut sebagai lapisan panas hot layer. Dan ketiga, suhu udara yang ada di bagian paling atas dari lapisan ini bisa mencapai lebih 1000 derajat Celcius. Nah, dan kelima itu adalah eksosfer. Lapisan eksosfer ini adalah suatu lapisan dari atmosfer yang berada di bagian paling luar. Lapisan eksosfer terletak di ketinggian 500 km ke atas. Wow, sangat tinggi. Di dalam lapisan ini, berbagai molekul udara bergerak dengan cepat, serta pengaruh gaya gravitasi bumi telah jauh berkurang, sehingga dalam lapisan ini berbagai gesekan benda di udara sering terjadi. Pengaruh angkasa luar angkasa juga sudah terasa di lapisan ini. Nah, saya akan memberitahu ciri-ciri dari lapisan eksosfer ini. Nah, sebagai berikut, lapisan eksosfer ini
Ada 3 dan masih banyak, dan saya cuma mengambil 3 dari lainnya. Yang pertama, lapisan eksosfer terletak di ketinggian 500 km ke atas. Dan yang kedua, lapisan atmosfer berada di bagian luar sehingga pengaruh gaya gravitasi sangat kecil. Dan ketiga, kandungan gas atmosfer juga sangat rendah pada lapisan eksosfer ini. Nah, ada juga lapisan atmosfer berdasarkan jenis dan kondisi gas. Terdapat 2. Yang pertama lapisan ozon dan kedua lapisan ionosfer. Oke, lapisan ozon, ozonosfer. Lapisan ozon berada di ketinggian 15 sampai 35 km. Ozon terdapat di semua bagian atmosfer bagian bawah, namun kebanyakan dari gas ini terkonsentrasi di lapisan stratosfer, khususnya pada ketinggian 15 sampai 35 km. Ozon sendiri kondisinya tidak stabil sebab telah terurai di bawah pengaruh radiasi atau bertumpukannya dengan atom oksigen. Oke, yang kedua, lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer terletak di ketinggian 60 sampai 600 km. Ionosfer terdiri dari berbagai atom dan juga molekul yang kehilangan satu atau lebih elektron sehingga akan terbentuk ion. Oleh sebab itu, lapisan ini disebut sebagai lapisan ionosfer. Lapisan ini juga sangat bermanfaat dalam bidang komunikasi. Sebab pada lapisan ionosfer bisa memantulkan kembali gelombang radio ionosfer. Nah, ionosfer juga terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan D terletak di ketinggian 60 sampai 120 km. Lapisan ini merupakan tempat untuk memantulkan kembali gelombang AM ke bumi. Dan kedua, lapisan E terletak di ketinggian 120 sampai 180 km. Lapisan ini juga sebagai tempat untuk memantulkan kembali gelombang AM. Dan ketiga, lapisan F. Nah, lapisan F terletak di ketinggian 180 sampai 600 km. Lapisan ini juga sebagai tempat untuk memantulkan kembali gelombang pendek. Oke, sekian paling dari saya, penjelasan pembelajaran dari saya cuma segitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.